Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita menghadap Tuhan. Sambil kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang Dia sudah nyatakan dalam hidup kita di sepanjang minggu. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan pertolongan kepada kita dalam ibadah yang kudus pagi hari ini datangnya daripada Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang tetap memelihara dengan kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami buka dan kami peralaskan kebaktian kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Kepala gereja kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk ibadah pada siang hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau ingat lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Sampai kita angkat pujian dengan apa akan ku balas. Yesus. Katakan sama-sama, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, Kau Allah, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau
selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Kita buka tangan kita, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tak dapat kami balas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah terhingga bagi kehidupan kami Yesus. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan, kebaikan-Mu sungguh besar bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi untuk bersyukur dalam setiap waktu Tuhan, karena Kau Allah kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami puji nama-Mu, dan kami peralaskan hanya di dalam satu nama, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gue ulang semangat sekali lagi, shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Di siang hari ini kita mau semangat, kita mau puji nama Tuhan, amin. Kita mau katakan bersorak. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Amin. Katakan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan,
Raja pemenang bersorak, masyurkan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, haleluya. Amin. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Haleluya. Darimulah keselamatanku. Amin. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 Kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa, bersorak, bersorak. Amin. Nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, haleluya. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan, amin. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, amin. Katakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan yang besar bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yakin percaya Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu
rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya. Siapakah aku Tuhan? Haleluya, Kau yang sungguh baik. Terima kasih, oh Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kadangkala kami adalah orang yang sangat berdosa di hadapan Engkau Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang sanggup untuk sucikan kami, Kau yang sanggup untuk kuduskan hati kami semua Tuhan, agar kami terbebas dari setiap belenggu dosa Tuhan. Agar Kau yang urapi kami semua Tuhan.
Kau yang berkati semua kami di tempat ini Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biar kami berdoa untuk Bapak Gembala yang akan membawakan firman Tuhan. Kami berdoa supaya apa nanti yang keluar dari mulutnya menjadi firman Allah yang hidup bagi kita semua Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Kau sucikan, biar Kau yang kuduskan ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kembali kita melihat Daniel pasalnya yang ke-11. Daniel pasal 11, ayatnya yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Daniel pasal 11, ayat yang ke-31 dan ayatnya yang ke-32. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan ayat ini, mari kita akan bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu lalu saya sudah mengatakan tentang kitab Daniel ini, khususnya ayat yang ke-11 ini merupakan rangkaian dari penglihatan yang dinyatakan Tuhan kepada Daniel sehubungan dengan apa yang akan terjadi dengan Israel dan dengan Yerusalem. Di mana penglihatan yang dilihat oleh Daniel ini digenapi dalam dua penggenapan. Yang pertama dalam konteks dekat, di mana Daniel mendapatkan penglihatan ini sekitar tahun 650-an sebelum Masehi, dan kemudian digenapi pada tahun 165 sebelum Masehi, ketika Raja Antiochus IV datang dan kemudian menyerang Yerusalem. Tapi kemudian tidak hanya digenapi dalam konteks dekat, tetapi juga dalam konteks jauh, yaitu akan digenapi di akhir zaman, ya, di mana akan ada pembinasa keji yang akan muncul di akhir zaman dengan kekejiannya, bahkan dia menajiskan bait-bait Allah seperti yang dituliskan, yang seperti yang sudah dinyatakan kepada Daniel dalam Daniel pasal yang ke-11. Nah, kita tidak bicara tentang eskatologi pada hari ini, tetapi saya ingin bicara tentang bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita menyiapkan diri sehingga apapun yang terjadi di depan kita, kita akan mampu untuk menghadapinya. Makanya saya beri judul khotbah saya tetap kuat di masa sulit, ya. Karena apa? Karena sekarang kita sedang diperhadapkan dengan masa yang sulit, ya. Kita sedang diperhadapkan dengan masa yang sulit, kita perlu kekuatan untuk bisa menghadapi semua ini, ya. Sedikit gambaran apa yang terjadi di negara kita, bahkan hampir di seluruh dunia mengalami gejolak secara ekonomi, ya. Ini salah satu unjuk rasa, ya, yang terjadi di negara kita, dan saya mendapatkan data dari Dinas Tenaga Kerja, ya, Provinsi Jawa Barat, sehubungan dengan apa yang terjadi dengan beberapa perusahaan akibat dampak dari COVID-19, di mana ada 1041 pabrik yang 1041 perusahaan yang kemudian merumahkan karyawannya dari sekitar 1605 perusahaan yang ada di Jawa Barat, ya, yang kemudian berdampak kepada PHK terhadap 62.000 karyawan, ya, yang ada di Jawa Barat. Ini menggambarkan kepada kita tentang keadaan yang sedang terjadi di depan kita, ya.
Bahkan menurut prediksi baik dari pakar ekonomi, bahkan itu diakui oleh pemerintah kita bahwa untuk memulihkan akibat dampak COVID-19 ini, maka kita perlu paling tidak minimal setahun. Jadi selama tahun 2021 itu proses pemulihan, dan kemudian kita baru bisa kemungkinan survive kembali di tahun 2022 ya. Nah, kita berdoa supaya semua prediksi dan semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini terjadi. Tapi paling tidak apa yang sedang ada di depan kita, bahwa kita sedang menghadapi masa sulit ya. Kita tahu bahwa di akhir zaman akan terjadi kesukaran besar. Nah, kesukaran yang sedang terjadi sekarang itu baru gambaran kecil dari nanti apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ada kesukaran besar ketika pembinasa keji itu menyatakan dirinya ya. Tapi kita tidak akan bicara tentang itu, kita bicara tentang apa yang sedang ada di depan kita, bahwa kita sedang menghadapi masa sulit. Apa yang perlu di masa sulit? Kita perlu kekuatan ya. Kita perlu kekuatan sehingga kita mampu untuk menghadapi semuanya. Kenapa? Karena di masa sulit, minggu lalu saya sudah sampaikan, rohani kita, iman kita itu pasti akan mengalami tekanan. Sehingga dua hal mungkin saja bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, masa sulit membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi yang kedua, masa sulit bisa membuat seseorang menjauh dari Tuhan. Ya, maka kita perlu waspadai ini agar tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Doa saya di masa sulit justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena hal yang perlu kita ambil positifnya dari COVID-19 yang sedang terjadi, hal positif yang bisa kita ambil paling tidak membuat manusia sadar bahwa sekali lagi, saya sudah katakan ini beberapa minggu yang lalu, sekarang manusia dibuat sadar untuk dia mengakui bahwa ya kita semua perlu Tuhan. Kekayaan enggak jaminan untuk kita bisa bertahan hidup ya. Buktinya beberapa yang sebetulnya punya uang banyak tetapi akhirnya kena COVID juga ya. Dan dikuburkan hanya dihadiri oleh keluarganya ya. Tidak ada seremoni yang wow ya. Dalam acara pemakaman, padahal orang terkenal ya. Jadi membuktikan kepada kita bahwa apapun itu tidak ada artinya ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi, ya. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada kita bahwa siapapun kita perlu Tuhan. Maka di masa sulit diharapkan kita justru semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita semakin jauh, ya. Jangan sampai kita semakin jauh dengan Tuhan. Maka bagaimana agar kita kuat dan mampu menghadapi semua tekanan dalam kehidupan kita? Minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada saudara, pastikan bahwa kita adalah orang-orang mengenal Allah, tidak hanya sekedar mengenal, tetapi mengenal Allah dengan benar. Karena di dalam Daniel 11 ayat 32 bagian B tadi kita sudah baca, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita akan mampu untuk menghadapi semua tekanan, kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mengenal Allah. Dan sekali lagi tidak hanya sekedar mengenal Allah, tetapi kita mengenal Allah dengan benar. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa kita perlu membedakan antara kenal dan tahu, ya. Bahwa kita tahu tentang Tuhan belum berarti, belum menjamin bahwa kita mengenal Dia, ya. Karena kalau kita bicara tentang mengenal dengan baik, perlu adanya hubungan dengan orang yang kita kenal. Kita akan kenal orang itu secara persis kalau kita punya hubungan baik dengan orang itu. Kalau kita tidak punya hubungan baik dengan orang itu, tidak akan mungkin kita mengenal orang itu dengan benar. Demikian kehidupan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan mungkin mengenal Allah dengan benar kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terjalin baik. Ya, itu tidak terjalin baik. Maka pastikan bahwa kita selalu berupaya untuk membangun kedekatan dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, yang pertama yang saya catat di sini, sampai sejauh mana kita mengetahui siapa Tuhan dalam hidup kita. Ya.
Sampai sejauh mana kita mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Apakah cuma sebatas tahu atau kita mengenal Tuhan dengan benar, ya. Dimana kalau kita bicara tentang siapa Tuhan, yang pertama Tuhan itu adalah juru selamat kita, ya. Pribadi yang turun dari surga, meninggalkan surga yang mulia, memberi hidupnya untuk manusia, bahkan menjadi hamba sampai taat di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Ya, dia memberi hidupnya buat kita. Tuhan adalah juru selamat kita. Di dalam Roma pasal 8 dikatakan kalau dirinya saja dia korbankan buat kita, masa yang lainnya dia tidak berikan buat kita. Kalau dirinya saja dia berikan untuk kita, untuk keselamatan hidup kita, masa yang lainnya Tuhan gak berikan kepada kita. Nah, pengenalan ini perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Namanya juru selamat berarti ahli penyelamat, betul gak? Ya, ahli penyelamat. Kalau bicara tentang menyelamatkan, Tuhan adalah ahlinya. Dia menyelamatkan kita dari hukuman maut. Dan dia menyelamatkan kita dalam segala aspek dari hidup kita. Yang kedua, apa yang perlu kita tahu dari Tuhan, yang perlu kita kenal dari Tuhan. Yang kedua, yang saya catat di sini adalah bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Katakan sama-sama, Tuhan adalah Bapa. Sekali lagi, Tuhan adalah Bapa. Jadi mari kita mengenal Tuhan itu sebagai Bapa kita, ya, sebagai Bapa kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, bisa kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Dikatakan dalam ayat ini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menerima Dia, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak berarti Tuhan adalah Bapa kita. Pengenalan ini yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Ya, kalau kita mengenal Bapa kita dengan benar, kalau kita mengenal Bapa kita dengan sungguh-sungguh, maka anak pasti akan mempercayakan hidupnya kepada bapaknya. Saya pernah memberikan ilustrasi tentang Mr. Blondin yang mengadakan pertunjukan di atas air terjun Niagara di Amerika, ya. Di mana dia biasa mengadakan pertunjukan melewati air terjun tersebut dengan berjalan di atas tali, ya. Berjalan di atas tali. Sebelum dia berjalan di atas tali, dia kemudian bertanya, "Saudara percaya bahwa saya bisa selamat sampai di seberang?" Semua orang menjawab, "Percaya." Ya, tapi kemudian dia berkata, "Kalau Anda percaya, siapa yang mau ikut dengan saya?" Dia gendong atau dia masukkan ke dalam gerobak dorong yang dia bisa dorong di atas tali tersebut. Tidak ada orang, tidak ada satupun yang ingin masuk ke dalam gerobak itu. Untuk dia bawa, untuk dia dorong bersama dia ke seberang, ya. Tapi mereka sesungguhnya percaya bahwa Mr. Blondin itu hebat, tapi tidak ada yang mempercayakan hidupnya. Kenapa? Karena ya mereka hanya tahu bahwa Mr. Blondin itu hebat. Ketika dia bertanya tidak ada yang menjawab, semua orang diam, tiba-tiba ada anak kecil muncul. Dan dengan tidak ragu, dia kemudian naik ke atas gerobak itu, ya. Dan akhirnya bersama dengan Mr. Blondin dia didorong dan akhirnya selamat sampai di seberang. Ketika ditanya oleh wartawan, "Kenapa kamu begitu berani? Kamu gak takut jatuh?" Kemudian dia bilang, "Kan itu bapak aku," katanya. Dia tahu bahwa bapaknya gak akan mungkin mencelakakan dia. Sehingga dia mempercayakan hidupnya seutuhnya. Akan jadi apa dia percayakan kepada bapaknya. Seperti itu kalau kita mengenal Bapa kita di surga, maka kita akan mempercayakan segenap hidup kita kepada Tuhan. Dengan tanpa ragu. Seperti anak kecil ini yang adalah anak dari Mr. Blondin itu.
dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan demikian, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Nggak akan ada ya. Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Katakan sama-sama, apalagi Bapamu. Kalau Bapa di dunia, bahkan dikatakan di sini yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Mari kita garis bawahi ini, apalagi Bapamu yang di surga. Ya, saya yakin ketika kita mengenal Tuhan sebagai Bapa kita, mengenal Dia dengan benar, maka saya percaya kita tidak akan takut mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga hidup kita akan selalu terus diletakkan kepada Tuhan. Ya, kita akan terus berikan kepada Tuhan. Ya, keyakinan ini, pengenalan ini yang perlu terus kita bangun di dalam hidup kita. Kita punya Tuhan, Dia memberi hidupnya untuk menjadi Bapa di dalam kehidupan kita. Menjadi Bapa di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita kenali Tuhan dengan benar. Sampai sejauh mana saudara mengenal Tuhan sebagai Bapa? Ya, sekedar saudara tahu Dia Bapa, atau saudara mengalami bagaimana indahnya hidup dengan Bapa kita di sorga. Ya, bagaimana kita mengalami keindahan bersama dengan Bapa kita dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Jadi Tuhan adalah Bapa kita. Kalau Bapa yang jahat, kata firman Tuhan, yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka di masa sulit kita akan dapatkan kekuatan itu. Untuk kita tetap berserah hanya kepada Dia, Bapa kita yang ada di surga. Nah kemudian selanjutnya, apa yang perlu kita kenal dari Tuhan, yaitu kasih-Nya Tuhan. Ya, kasih-Nya Tuhan. Bahwa di dalam ayat yang ke-1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1 dikatakan, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sudah percaya saudara anak Allah? Yang kita perlu kenal dari Tuhan sebagai Bapa kita, bahwa betapa besarnya kasih. Betapa besar kasih yang Dia sediakan buat kita. Katakan sama-sama, betapa besar. Kalau disebut betapa besar, kira-kira pengertian saudara gimana? Ya, betapa besar, kira-kira pengertian saudara gimana? Sebesar apa kasih Tuhan? Tak terhingga, sangat-sangat besar. Maka ada lagunya, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Apa? Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas. Bahkan kasih yang tidak dibatasi oleh besarnya kesulitan yang kita hadapi sekalipun. Ya, maka hari ini firman Tuhan mengajak kita, mari buka mata iman kita. Kenali Tuhan dengan benar. Bahwa betapa besarnya kasih yang Dia sediakan buat setiap anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Ada Bapa kita yang memberikan kasih yang tidak terbatas buat kita. Ya, Dia memberikan kasih yang tidak terbatas. Betapa besarnya. Maka sebagaimana tadi pagi saya katakan,
supaya kita bisa melihat besarnya kasih Tuhan, kita bisa mengenal besarnya kasih Tuhan itu, jangan taruh persoalan yang kita anggap besar itu di depan mata kita. Artinya jangan fokus kepada persoalan kita. Ya, coba saudara praktekkan. Saudara buat begini tangannya, kemudian saudara taruh di depan mata saudara. Sudah? Halo, harus pakai bahasa Inggris kayaknya. Saudara ambil tangan saudara begini, taruh di depan mata saudara. Ya, nggak usah sungkan, nggak usah ini, taruh di depan mata saudara. Pertanyaan saya, apa yang saudara lihat? Ruangan yang besar ini kelihatan nggak? Kenapa nggak kelihatan? Ketutup sama tangan. Saya mau tanya, tangan ini sama ruangan ini besar mana? Besar ruangan ini, kenapa ruangan besar nggak kelihatan? Karena kita tutupi dengan tangan ini. Kadang kita melihat persoalan itu besar dan kita taruh di depan mata kita sehingga fokus kita hanya kepada besarnya persoalan itu. Kalau kita taruh di depan mata kita, yang gak heran kita gak bisa melihat betapa besarnya kasih yang sesungguhnya Dia sediakan buat kita. Setuju Bapak Ibu? Maka supaya kita bisa mempercayai betapa besarnya kasih Tuhan, kenali Tuhan dengan benar. Buka mata kita selebar-lebarnya, mata iman kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa ada kasih yang tidak terbatas yang Dia berikan buat kita. Bahkan kasih yang gak tanggung-tanggung, hidupnya bahkan Dia berikan untuk kita. Ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, maka saya percaya sebesar apapun persoalan kesulitan yang kita hadapi, saya percaya kita akan tetap kuat di tengah zaman ini. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, yang ketiga, apa yang perlu kita kenal dari Tuhan adalah kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-19 dikatakan, mari baca sama-sama Efesus 1 ayat 19. 1, 2, 3. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sudah percaya Tuhan? Sudah percaya Tuhan? Sudah kenal Tuhan dengan benar? Nah, firman Tuhan berkata, siapa Tuhan? Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Bahkan kuasanya dikatakan di sini betapa hebatnya. Sudah betapa, kemudian hebat. Kira-kira kalau betapa hebat digabung, kira-kira menurut saudara kuasa Tuhan seperti apa? Luar biasa, ya. Ya, kuasa Tuhan kuasa yang wow, luar biasa, saudara. Betapa hebat, hebat aja udah luar biasa. Apalagi ini dikatakan betapa hebat. Nah, sampai sejauh mana saudara mengenal Tuhan, saya percaya ini akan menentukan kita, ini akan mempengaruhi seberapa kuat kita menjalani kehidupan kita. Ya. Seberapa mampu untuk kita bertindak, mengatasi, melewati setiap tantangan, setiap kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Maka sangat penting sekali untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Siapa Tuhan? Dia pribadi yang punya kuasa. Dan dikatakan di sini kuasanya betapa hebatnya. Saudara boleh katakan persoalan saudara sebesar apa. Saudara boleh katakan kesulitan saudara seperti apa. Saya percaya kuasa Tuhan yang betapa hebatnya itu jauh lebih luar biasa dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Maka kembali lagi ke yang tadi saya katakan. Maka jangan fokus kepada kesulitan, jangan fokus kepada masalah kita, jangan taruh masalah itu di depan mata kita. Karena itu akan menutupi mata iman kita untuk melihat yang besar itu. Ya, untuk melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan. Ya. Banyak kesaksian tentang Tuhan yang hidup yang sampai hari ini masih mendemonstrasikan betapa hebat kuasanya bagi kita. Ya. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Maka Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan, mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan hanya sebatas tahu saja
tentang Tuhan. Banyak orang Kristen yang hanya sebatas tahu tentang Tuhan. Dia tahu, dia dengar bahwa Tuhan itu penyembuh. Tetapi dia sendiri tidak meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Ketika dia mengalami sakit misalnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ayub, saudara, di dalam Ayub pasal 2 ayat yang kelima, kita tahu Ayub siapa? Dia orang yang diizinkan oleh Tuhan mengalami kesulitan, mengalami tantangan, tapi dia buktikan bahwa sampai akhir dari proses kehidupan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya, dia tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena dia punya kekuatan, dia punya pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi tidak menggeser imannya kepada Tuhan. Tidak membuat dia akhirnya ragu terhadap Tuhan. Tidak membuat dia akhirnya kecewa dengan Tuhan. Dia buktikan sampai akhir dari proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Kemudian dia katakan itu di dalam Ayub pasal 2 ayat yang kelima dan ayat yang kedua dan ayat yang kelima dikatakan demikian. Coba baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini pengakuan Ayub. Siapa Ayub? Ayub yang mengalami kesulitan gak bisa dibandingkan dengan kesulitan yang dialami oleh siapapun manusia yang sekarang hidup di dunia ini. Setuju saudara? Bertubi-tubi kesulitan yang dia hadapi. Sampai kepada dirinya sendiri. Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Ya. Kalau bicara tentang kesulitan, ini orangnya yang mengalami kesulitan yang sangat-sangat luar biasa, kesulitan yang dia hadapi. Tapi kemudian diakui dalam ayat ini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kenapa dia mampu mengatakan ini? Karena pengenalannya yang benar tentang Tuhan. Sekalipun istrinya bilang, udah kutuki saja Allahmu dan matilah, kata istrinya. Dia tidak pernah menyangkali Tuhan. Dia tidak sedikit pun bergeser imannya. Dia tidak sedikit pun mengizinkan kekecewaan masuk menggerogoti hatinya. Dia tidak izinkan setitik keraguan pun mempengaruhi pikirannya. Dan pada akhirnya dia katakan, aku tahu. Kenapa dia berkata, aku tahu? Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, dia ingatkan kita dengan ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jangan sampai pengalaman orang lain hanya sekedar menjadi pengalaman mereka. Cukup kita lihat terjadi di dalam diri mereka, cukup kita dengar dari kesaksian mereka, sementara kita sendiri gak pernah mengalami. Sayang saudara. Karena Tuhan gak pilih-pilih kasih. Siapapun asal kita mengenal Allah dengan benar, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan melihat dan merasakan betapa kasih Tuhan yang besar, betapa hebat kuasa Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Bagaimana dia menjadi Bapa untuk semua. Asal kita mengenal dia dengan benar. Asal kita mengenal dia dengan benar. Sayang sekali saudara, karena ketidakpengenalan kita, karena pengenalan kita yang kurang terhadap Tuhan, akhirnya kita cuma gigit jari melihat, oh betapa hebat kuasa Tuhan untuk orang itu gitu ya. Sementara kita sendiri tidak mengalami. Jadikan pengenalan akan Tuhan itu menjadi pengalaman pribadi dalam hidup kita, amin. Amin. Jadikan itu menjadi pengalaman pribadi, betapa hebat kuasanya, jangan hanya terjadi untuk orang lain, harus terjadi dalam hidup kita. Bagaimana besarnya kasih Tuhan, itu enggak hanya untuk orang lain, itu juga untuk kehidupan kita. Untuk kita secara pribadi, terpulang kepada kita. Bagaimana kita membuka mata iman kita untuk melihat dan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar. Minggu lalu saya sudah katakan, kita perlu ada ini saudara. Rajin berdoa, 3R ya. Rajin membaca Alkitab, rajin beribadah.
Kita nggak mungkin kenal seseorang dengan benar kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan orang itu. Hanya dengan kita punya hubungan baik, kedekatan dengan orang itu, maka kita bisa memastikan kita kenal dia dengan benar. Ya, untuk mengenal kita punya hubungan. Dan untuk kita mengenal Allah dengan benar, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana caranya hubungan ini bisa terjadi? Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Dan sama-sama 3R. Katakan sama-sama 3R. Ya. Rajin berdoa. Ya. Rajin membaca Alkitab. Rajin beribadah. Rajin apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Belum kedengaran kayaknya. Oh, beribadah ya. Ya. Nah, jangan sampai ini terjadi. Minggu lalu saya sudah katakan ini. Kita merasa mengenal Tuhan, tapi jangan-jangan kita sesungguhnya tidak mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan itu ada tandanya. Tandanya apa, saudara? Mari kembali lihat ayat ini. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara mau nurutin orang yang perintah orang yang saudara nggak kenal nggak? Tiba-tiba ada orang nggak saudara kenal, suruh saudara, tolong ambilin buku saya misalnya. Saudara nggak kenal orang itu, saudara akan nurut nggak? Nggak akan mungkin. Kalau saudara tahu siapa orang yang nyuruh, pasti saudara, kalau saudara kenal siapa orang yang nyuruh, pasti saudara akan mau melakukan itu. Firman Tuhan katakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Nah, ayat yang keempat, mari baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Seorang apa? Kurang kenceng, seorang? Siapa katanya? Yang katanya mengenal Allah, tapi tidak menuruti perintah-perintahnya. Kira-kira firman Tuhan ini cukup jelas gak? Jelas ya? Gak perlu dijelaskan lagi, diuraikan ya. Sudah jelas di sini, tanda bahwa kita mengenal Allah, jikalau kita menuruti perintahnya. Sebaliknya, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang, katakan sama-sama, itu bukan saya. Semoga ya. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi remah di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan bersama, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu
Mari Roh Kudus meteraikan itu dalam setiap hati kami, biar setiap kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami merasa mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya kami belum mengenal Tuhan dengan benar. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini setiap kami boleh dibawa untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Sehingga ketika kami mengenal dengan benar, sesulit apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami akan tetap kuat dan kami bertindak. Kami pegang janji firman Tuhan ini, biar boleh menjadi rema, menjadi pedoman, menjadi peneguhan buat kami semua, bahwa sesungguhnya kami punya Bapa yang baik, yang punya kasih yang betapa besarnya, yang punya kuasa yang betapa hebatnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biar Allah Roh Kudus, Ia akan terus berbicara buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama katakan, amin. Ya, puji Tuhan saudara. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tak ada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan yang kudus, apakah semua sudah menerima anggur dan roti atau hosti? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri sambil kita pegang roti atau hosti dengan tangan kanan. Kemudian kita nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hidupku disucikan, hidupku disucikan oleh darah Yesus. Saudara kekasih, di tangan saudara ada roti yang menggambarkan tubuh Tuhan Yesus. Sebelum kita makan, mari kita mengingat karya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan hidup kita. Bagaimana Dia memberikan tubuhnya untuk menggantikan hukumannya, hukuman yang seharusnya kita yang menanggungnya.
bagaimana dia merelakan tubuhnya dianiaya oleh cambuk Romawi, tubuhnya tercabik-cabik karena dia ingin menyelamatkan hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk tubuh Yesus yang sudah menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah diserahkan buat kami semua. Tubuh-Mu yang sudah dikorbankan buat kami semua. Tubuh-Mu yang sudah menggantikan hukuman yang harusnya kami yang menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Dan sebelum saudara makan, saudara dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita buka anggur yang sudah ada di tangan kita. Sambil kita angkat ke hadapan hadirat Tuhan, mari kembali nyanyikan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hidupku disucikan oleh darah Yesus. Anggur yang ada di tangan saudara itu melambangkan darah Tuhan Yesus. Darah yang sudah tercurah dari tubuhnya. Darah yang sudah tertumpah untuk kita semua. Darah yang mengalir dari kepala sampai ke bagian kakinya. Darah yang dia persembahkan buat kita semua. Untuk membersihkan kita dari segala kotoran dosa kita. Darah yang kemudian menyucikan kita. Yang membersihkan kita sehingga kita dilayakkan untuk kita mengalami penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh darahnya kita kemudian diselamatkan. Mari bersyukur untuk darah Yesus yang sudah ditumpahkan buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah buat kami semua. Haleluya. Dan selanjutnya saudara dengar firman Tuhan. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sambil kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu, mari bersyukur kepada Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita boleh nikmati hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Sungguh Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya hari ini kami terima kekuatan yang baru untuk kami boleh terus melangkah dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Mari Roh Kudus bawa kami untuk semakin mengenal Engkau lebih baik lagi. Biar Tuhan kami boleh melihat bagaimana keperkasaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami boleh tetap kuat dan bertindak di tengah kondisi apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, seberapa umat-Mu yang sudah bersekutu pada saat ini. Tuhan menilik dari surga, Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Bahkan sebentar setiap uluran tangan umat-Mu melalui persembahan mereka, Tuhan yang akan membalas dengan berkat-Mu yang dari sorga. Bahkan umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Tingkap-tingkap langit terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas setiap usaha pekerjaan mereka, atas pribadi, keluarga, bahkan apapun yang mereka cita-citakan. Dan terlebih biar Engkau pakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan pada kesempatan ibadah pada hari ini. Biar Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang dari sorga. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Dan kalau sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan memimpin menyertai dalam perjalanan. Tuhan tibakan di rumah masing-masing dengan selamat dan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima Ku berterima kasih